Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Resti Widya Putri dengan NIM 2902699011. Saya dari jurusan akuntansi dari kampus Binus University. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai studi kasus pada pada mata kuliah Methodology in Accounting and Finance dengan judul What is Research? Nah, untuk studi kasusnya yaitu sebagai berikut. Nah, Bank Nasional Indonesia sering menerima laporan keuangan dari UMKM yang mengajukan pinjaman modal. Namun, manajemen bank merasa tidak yakin apakah laporan keuangan yang disajikan benar-benar mempengaruhi keputusan kredit analis. Nah, seorang peneliti akuntansi melakukan penelitian untuk menguji apakah kualitas laporan keuangan UMKM, relevansi, reliabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Data dikumpulkan dari 200 UMKM yang mengajukan kredit selama 3 tahun terakhir. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, mengapa penelitian ini lebih bermanfaat dibanding hanya mengandalkan intuisi analisis kredit? Yang kedua, metode penelitian apa yang paling tepat digunakan? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hasil penelitian ini bisa membantu bank dan UMKM? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana metode ilmiah membantu membedakan antara pengetahuan yang syahid dan keyakinan yang tidak terverifikasi dalam proses penelitian? Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu, mengapa penelitian ini lebih bermanfaat dibanding hanya mengandalkan intuisi analisis kredit? Nah, dalam praktik pemberian kredit, analis sering mengandalkan pengalaman dan intuisi ketika menilai kelayakan laporan keuangan UMKM. Namun, seperti dijelaskan di dalam materi pada lecture notes, intuisi bukanlah dasar yang dapat diverifikasi atau diandalkan dalam lingkungan bisnis. Penelitian ilmiah jauh lebih bermanfaat karena menggunakan proses sistematis, objektif, dan berbasis data empiris untuk menjawab pertanyaan bisnis secara terukur. Dengan melakukan penelitian terhadap pengaruh kualitas laporan keuangan yang meliputi relevansi, reliabilitas, dan transparansi terhadap keputusan kredit, bank dapat memperoleh bukti nyata apakah informasi akuntansi benar-benar mempengaruhi evaluasi. Nah, ini sejalan dengan konsep evidence-based management, di mana keputusan organisasi seharusnya dibangun berdasarkan data yang valid, bukan pada intuisi atau bias kognitif analis kredit yang mungkin tidak konsisten. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, metode penelitian apa yang paling tepat digunakan? Metode penelitian yang paling tepat untuk studi ini adalah regresi logistik. Nah, regresi logistik itu sesuai karena variabel dependen yang berupa keputusan kredit yang dapat diterima ataupun ditolak yang bersifat dikotomis. Nah, penggunaan metode statistik ini selaras dengan scientific approach, di mana penelitian harus mengandalkan teknik analisis terukur, objektif, dapat diuji ulang, serta mampu meminimalisir bias. Nah, selain itu, pendekatan ini mengikuti kerangka hipotetiko-deduktif method dengan peneliti memulai dengan teori mengenai kualitas laporan keuangan, merumuskan hipotesis bahwa kualitas tersebut mempengaruhi keputusan kredit, mengumpulkan data dari 200 UMKM, lalu menguji hipotesis menggunakan analisis empiris. Nah, dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya tepat secara statistik, tetapi juga sesuai dengan prinsip metodologis dalam penelitian ilmiah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hasil penelitian ini bisa membantu bank dan UMKM. Nah, hasil penelitian ini memberi manfaat signifikan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi bank maupun bagi UMKM. Untuk bagi bank, penelitian ini menyediakan dasar empiris untuk memperbaiki kebijakan kredit dan mengembangkan pedoman evaluasi yang objektif. Nah, jika terbukti bahwa faktor seperti relevansi ataupun transparansi laporan keuangan berpengaruh besar, bank dapat memberikan standar indikator kualitas laporan keuangan sebagai prasyarat utama dalam pemberian pinjaman. Nah, ini dapat meningkatkan akurasi penilaian risiko dan mengurangi ketergantungan pada subjektivitas analis. Sementara itu, manfaat bagi UMKM yaitu hasil hasil penelitian menjadi pedoman praktis untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar lebih mudah memperoleh pembiayaan. Mereka juga dapat memahami aspek laporan keuangan mana yang paling dipertimbangkan oleh bank sehingga mampu meningkatkan kredibilitas usaha mereka.
Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana metode ilmiah membantu membedakan antara pengetahuan yang syahih dan keyakinan yang tidak terverifikasi dalam proses penelitian. Untuk yang terakhir, metode ilmiah memainkan peran penting dalam membedakan antara pengetahuan yang syahih dan keyakinan yang tidak terverifikasi. Nah, di dalam nasional itu menjelaskan bahwa penelitian ilmiah harus secara sistematis, objektif, terukur, dan dapat diuji kembali. Nah, tanpa pendekatan ilmiah, opini ataupun intuisi analis kredit dapat terpengaruh secara bias, pengalaman terbatas, atau persepsi subjektif. Nah, melalui metode ilmiah, kesimpulan diperoleh dari data yang dianalisis menggunakan logika deduktif dan prosedur statistik yang terstandarisasi bukan berdasarkan dugaan. Nah, validitas, reliabilitas, dan replikabilitas memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan diaplikasikan secara konsisten. Dengan demikian, penelitian membantu organisasi membuat keputusan yang lebih akurat dan bebas dari bias serta memperkuat efektivitas manajemen risiko kredit. Demikian pembahasan yang saya terangkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.